Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un. Utawi iki ku ana cabangan. Lau syakka lamun mamang sapa al mutawaddiu wong kang wudu, awil muktasilu utawa wong kang adus, mamang fi tathiri udwin ing dalem nyucikake anggota, qoblal faraghi ing dalem sadurunge rampung, bin wudu'ihi saking wudune mutawaddi, au huslihi utawa aduse muktasil, toharo mongko nyucikake sapa mutawaddi au muktasil ing zalikal utwa al maskuk, ing mengkunu-mengkunu anggota sing den mamangi. Wa kadzalan iku kaya mengkunu-mengkunu taharahu ma utawi perkara ba'dahu kang ing dalem sakwise zalikal utwa, fil wudu'i ing dalem wudu, au ba'dal faraghi ing dalem utawa ing dalem sakwise rampung, min tuhrihi saking oleh nyucikake mutawaddi awil muktasil, lam yu'assir mongko orang labeti apa syak. Niki wonten cabangan masalah. Ini yang membedakan mungkin yang membedakan antara Fathul Qorib dengan Fathul Mu'in. Jadi selesai pembahasan itu biasanya ada far'un, ada tanbihun, ya. Ada cabangan masalah, ada peringatan, ada tambahan dan seterusnya. Jadi masih ada sisa-sisa pembahasan dari yang sebelumnya. Jikalau ada seorang, baik itu mutawaddi atau muktasil, orang yang berwudu atau orang yang mandi, mengalami keraguan di dalam masalah menyucikan anggota tubuh, maka orang tersebut harus menyucikan anggota yang diragukan tadi. Jadi misalkan dia wudu atau mandi besar, di tengah-tengah mandi atau wudu dia meragukan tentang anggota yang telah disucikan sebelum dia selesai berwudu atau mandi. Faham nggih? Jadi di tengah-tengah wudu atau di tengah mandi besar, sebelum selesai dia meragukan, loh, iki mang koyo gurung tak basuh. Ada anggota-anggota tertentu yang belum terbasuh dalam wudu atau dalam mandi tersebut. Maka toharohu, orang tersebut wajib menyucikan anggota yang diragukan tersebut. Begitu pula wajib disucikan anggota yang setelah dia selesai wudu, ya, ba'dahu, ya, setelah dia wudu. Misalkan contoh begini, setelah sampai mengusap rambut, ya, seseorang itu ragu dalam pembasuhan tangan, ya, ragu di dalam pembasuhan tangan, maka wajib untuk diulangi langsung tangan tersebut. Begitu pada usapan kepalanya, jadi langsung diulangi lagi tanpa harus niat lagi mulai dari awal. Sama seperti sholat. Misalkan dalam praktek sholat, di rakaat pertama
Di rakaat pertama Anda ragu. Loh, tadi kayak saya enggak melaksanakan ruku. Enggak melaksanakan ruku. Lah, dia ingatnya itu sebelum melakukan rukun yang telah dilakukan. Saya ulangi. Dia pada saat melaksanakan sholat di rakaat pertama, dia ragu kalau tidak melakukan ruku. Ternyata dia ingatnya pada saat melakukan rukun yang belum sampai pada rukun yang diragukan tadi. Contohnya, dia ini ragu pas waktu sujud. Berarti dia ragu ketika melakukan rukun yang tidak sama dengan yang dilakukan. Kan masih belum kan? Karena dia masih sujud, sudah ingat. Kalau dia ini sujud ingatnya, maka langsung berdiri dia. Berdiri langsung melakukan ruku, i'tidal, sujud lagi. Tapi kalau dia itu ingatnya pada saat ruku, berarti kan sama dengan rukun yang dilakukan. Maka dia nanti wajib mengulangi satu lagi setelah salam. Paham? Itu sholat begitu. Paham ya yang saya sampaikan? Jadi misalkan dia meragukan melakukan sesuatu, ya, mamang lah dia. Itu kemudian dia ingat, loh, saya ini tadi belum ruku. Maka kalau dia belum melakukan ruku, belum melakukan rukun yang sama persis dengan rukun yang ditinggalkan tadi, maka langsung kembali pada awal, berdiri langsung ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan seterusnya. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu au ba'dal faragh min tuhrihi lam yu'assir. Ya. Atau keraguannya, belum. Begitu pula ketika nanti keraguan itu setelah anggota tadi dalam wudu atau setelah selesai, maka keraguan itu tidak mempengaruhi. Artinya begini, Pak. Anda ini ragu tapi sudah selesai wudu, maka lam yu'assir, maka nggak perlu diulangi karena sudah tidak berpengaruh raguan itu. Paham ya? Cuma di sini itu ada dua pendapat ya, ada yang harus diulangi, ada yang ini yang kuat ini nggak usah diulangi. Gitu. Sholat juga begitu. Sholat ketika sudah selesai kok dia ragu, maka lam yu'assir, maka keraguan itu tidak mempengaruhi, sehingga sholatnya tetap sah. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu au ba'dal faragh min tuhrihi lam yu'assir. Ya. Jadi ketika dia itu ragu setelah selesai wudu atau setelah selesai mensucikan anggota-anggota itu, maka keraguan itu lam yu'assir, tidak mempengaruhi, tidak memberikan dampak apapun lah. Ya. Pun walau kana lamun ono basyaku keraguan fin niyatin dalam niat lam yu'assir, mongko ora nglabeti apa syak aidon halimani alal aujuhi ing atase pira-pira wajah, ing atase alal aujahi ing atase pendapat kang den wajahake. Jika seandainya ada seorang yang mengalami keraguan di dalam niat, maka tidak memberikan dampak pula menurut pendapat yang lebih unggul. Seperti penjelasan dalam syarah Minhaj ya, yang dimiliki oleh guru kita. Kama koy keterangan fi syarahil Minhaj, ing dalam syarah Minhaj li syaikhina keduwene guru kita.
Nah, kemudian makanya ini ya perlu saya sampaikan biar Anda ini nanti tidak hanya satu pendapat yang difahami atau diketahui, bahwa tentang masalah niat itu ketika ada orang yang ragu ya, niat itu sudah dilaksanakan atau belum, maka satu pendapat aujah tadi seperti yang diterangkan dalam kitab Syarah Minhaj itu tidak pengaruh, artinya tidak memberikan dampak apapun. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Fatawi yang dikarang oleh putranya Syekhina Asyab Ar-Ramli, mengatakan bahwa annahu yu'asir kama fi sholat, bahwa keraguan itu akan mempengaruhi sebagaimana permasalahan dalam ibadah sholat. Jadi lakinil ladzi istaqarra ra'yuhu alaihi fil fatawi allati qara'aha waladahu alaihi annahu yu'assiru kama fi sholat. Tetapi ada pendapat dalam kitab Fatawi yang telah dibaca oleh putranya Syekhina Asyhab Ar-Ramli, bahwa syak ba'dal faraq, keraguan yang jatuh setelah selesainya wudu itu dianggap bermasalah sebagaimana dalam ibadah sholat. Sama kan tadi ibadah sholat juga ada dua pendapat. Milih ndi yo, milih sing gampang ae. Lo gitu loh, Pak. Jadi kita itu harus tahu, harus paham ya. Khilafiyah ulama fikih itu semuanya diwarnai dengan khilaf, diwarnai dengan perselisihan ulama. Lah ini apa tujuannya? Ya jelas tujuannya adalah rahmatan. Ya, rahmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi dua orang, kasusnya sama, tapi penyelesaiannya beda. Ini Rasulullah. Ya, Rasulullah itu pernah didatangi dua orang yang kasusnya sama, tapi penyelesaiannya tidak sama. Satu orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya masalah yang belum terselesaikan. Ya, saya belum mendapatkan solusi. Apa? Pada saat saya menggaruk kulit saya, ternyata tidak sengaja saya menyentuh kemaluan saya. Maka apakah wudhu saya batal? Dilihat oleh Rasulullah, orang ini dari negara yang kaya dengan air. Ya, orang ini tidak kehabisan air di negaranya atau di daerahnya. Daerahnya cukup makmur dengan segala macam kandungan atau kebutuhan mereka. Sehingga Rasulullah menjawab dengan tegas, man massa dzakarahu falyatawaddo. Kalau ada orang yang menyentuh zakarnya sengaja baik sengaja, falyatawaddo, maka wajib wudu kembali. Artinya batal wudunya. Paham nggih? Lah ini akhirnya ujung-ujungnya diambil oleh mazhab Syafi'i. Kemudian satu orang lagi datang, kasusnya sama, menyentuh zakar. Dilihat oleh Rasulullah, orang ini berasal dari daerah yang kering kerontang, yang kesulitan air. Maka kata Rasul, kulit yang ada di kemaluanmu dengan kulit yang ada di luar itu sebenarnya sama. Hanya saja kulit yang ada di kemaluanmu itu adalah kulit yang sifatnya misterius. Ya. Kenapa dikatakan misterius? Soalnya disembunyikan terus. Sing oleh ro kan ya bojone tok. Wong tuane lho ora oleh. Gitu. Gak dinalar ku lho. Kan gak tok. Lah ya wong sing lahirne lho ora oleh ndelok aurat, tapi bojone oleh. Nggih napa nggih? Wong tuwa niku nggih, ya sewu. Wong tuwa lanang niku lek ndelok putrine sing sampun balik. Niku batasan auratnya niku ma baina surah warubah. Selain itu enggak boleh. Jadi kalau bapak itu misalkan Anda pakai celana pendek itu, atasnya itu enggak pakai apa-apa, itu enggak apa-apa. Ini batasan aurat ya bagi orang tua. Kalau selebihnya ma baina surah warubah enggak boleh dilihat. Tapi kalau suaminya
jami'u badaniya halalun. Enake bojo padahal wong liya iki. Sing lahirna ora oleh. Piye napa nggih? Oke. Ane Islam iku ora kenek, mau akal kabeh ora kenek. Nggih, mau akal kabeh ora kenek. Jadi perlu memang ya kita belajar fikih itu harus paham, tahu beberapa qaul, pendapat, ya. Saya dulu itu pernah dijazai sama guru sama kiai saya, dipesan itu loh ya. Kalau kamu nanti terjun di masyarakat, ya cari pendapat yang mudah, yang sesuai dengan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman, tidak terganggu dengan kehadiran kamu. Dan tentunya pendapat yang kamu berikan adalah pendapat yang tidak batil, pendapat yang masih bisa dipergunakan. Paham ya? Itu gunane wong alim ngono kuwi. Dadi golek-golekno pendapat sing sesuai dengan masyarakat. Ora kok masyarakat diploter kudu melok iki ya buyar masyarakate. Buyar masyarakate. Ya, ada orang yang debat panas itu. Masalah kijing kuburan rame. Kijing haram. Enggak boleh, apalagi itu di tempat pemakaman umum. Sekarang saya tanya, kira-kira kamu berani enggak kamu membongkar, merusak kijing-kijing yang sudah puluhan tahun itu? Enggak berani, berarti Anda enggak punya solusi. Itu malah justru menambah masalah baru. Gitu? Akhirnya saya cari-cari dalam kitab Rahmatul Ummah, kitab Mizan Kubro, mazhabnya Abu Hanifah itu berani. Abu Hanifah itu memperbolehkan kijing. Nah ini loh solusi yang sudah-sudah. Jadi gak perlu Anda bongkar karena Abu Hanifah sendiri memperbolehkan. Hanya saja untuk ke depan gak boleh. Ya, karena itu bisa mengganggu atau menghalang-halangi mayat yang baru untuk dimakamkan. Loh gitu loh, itu maksudnya solusi. Anda mau sholat cowopet mau ngarani gak sah. Iya mazhabmu yang gak sah. Kalau mazhab yang lain, ya dalam kitab Raddul Mukhtar, kitab yang lain mazhabnya Abu Hanifah itu, tumak nina itu bukan bagian dari arkanus sholat, tapi bagian dari sunanus sholat. Coba bayangkan. Jadi sama ndelok nek wong awam tuwek salate cowok bet jarno ae. Iku mazhab Hanifah. Lah apa tahu tuh saat orang itu mengikuti mazhab Abu Hanifah? Taman kasih tahu. Al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak wajib bermadhab. Andai kata dia melakukan ibadah yang ibadahnya ini sesuai dengan salah satu 4 mazhab, itu dianggap sah. Paham? Wong tuwek ora ngerti blas wis pokoke elok-elokan. Iku ora iso. Sujud itu kalau Syafi'i itu kan kalau Imam Nawawi itu kan mewajibkan 7 anggota yang harus sujud. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 delamaan. Kan harus jinjit ya. Itu dulu saya muskil. Kok banyak tuh orang-orang yang enggak jinjit. Sikilnya dinggangno ini tok. Setelah saya baca-baca dalam kitab Mahali, Imam Rafi'i juga termasuk min ashabi Syafi'i. Itu memperbolehkan dan mengesahkan. Logikanya begini. Imam Rafi'i itu, kalau itu tidak sah. Coba sekarang gini. Anda sujud nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, sirah itu sujud, tapi di hadapan berhala. Kafir enggak? Iya kan? Kufur kan? Murtad. Berarti kan sujudnya sah. Berarti kenapa nunggu harus 7 anggota tubuh yang itu pendapatnya Imam Rafi'i yang seperti itu. Kalau Imam Nawawi tetap ala sab'ati a'dumin. Itu wajib harus sujud. Itu.
Anda enek wong tuwek-tuwek, wong awam-awam iku sikile gak nyus jarno iku Imam Rafi'i sing olehno. Wah, ngono lho, Pak. Jadi semakin kita luas ilmu kita, semakin luas fikih kita, itu akan semakin mudah kita dan rileks melihat orang itu. Enggak terlalu ekstrim. Gampang nyalahno, gampang ngafirno, gampang murtadno. Iku wis ketara. Ilmune dangkal-dangkal. Orang seperti itu. Artinya ilmunya belum, ya mohon maaf kalau belum terlalu dalam. Walaupun toh ada yang sudah dalam, yang sudah mutabakhir, yang sudah luas, mungkin dia itu pilih yang ekstrim. Itu ada yang mungkin begitu. Dia sudah luas ilmunya, tapi supaya orang-orang itu disiplin, mungkin diarahkan ke pendapat-pendapat yang ekstrim. Tapi kalau ulama-ulama NU insya Allah nggak begitu. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu ringan. Karena apa? Karena yang dipandang itu Rasulullah. Rasulullah itu pernah dia kali karo sahabat dibedo dijarak mbek sahabat jenenge Nu'man. Nu'man iku ya sewenangane bedo Kanjeng Nabi, ya sewenangane bedo sahabat. Ya, Kanjeng Nabi dibedo. Nggih. Sekali wekdal nang warung Nu'man kuwi, wandok. Kepanggih Kanjeng Nabi, dijak, monggo Kanjeng Nabi, monggo dar Kanjeng Nabi. Nggih. Kemari dar Kanjeng Nabi dikon bayar. Jenengan bayar Kanjeng maem ngono. Wis ruwet nih. Tapi itu adalah orang sahabat yang mencintai Rasulullah dan Allah. Sehingga ketika sahabat itu jengkal, ketika sahabat itu gregetan, mau menghajar, menghukum sahabat Nu'man itu dilarang oleh Rasulullah. Kamu jangan nyumpai Nu'man dengan kalimat-kalimat jelek. Kamu jangan melaknat Nu'man. Ngunu-ngunu wae iku ya seneng aku, seneng pangeran, seneng Kanjeng Nabi. Nu'man iku sahabat Kanjeng Nabi sing ya duablek. Ya tapi seneng Kanjeng Nabi. Ya ngeflank bareng senengane mendem, ya dicambuk karo Kanjeng Nabi. Tapi ya ngeflank maneh. Ya ono wong model ngono ket biyen ku ono. Mani wong bertato, wong jalanan pang-pang iku aja mok larang dhek iku melok selawatan. Iku diwakili Nu'man biyen. Gitu. Ngeflek, mabuk tapi jek seneng Kanjeng Nabi. Lah saiki nek wong tatuan, nek pang-pangan, nek wong sing nguraan mok larang. Kole-kole menggro. Najis kok dhek iku suci ae. Lha ngoten lho nggih. Jadi apapun lah kondisinya seorang itu, walaupun dia dalam bentuk maksiat, tidak ada yang menghalangi untuk mencintai Rasulullah. Nggih, syukur-syukur iku oleh hidayah. Ngoten lho. Jadi sekali lagi kenapa saya ini mengkaji kitab Fathul Mu'in itu secara lebih banyak yang kita dapatkan ya, qaul-qaul atau pendapat-pendapat ulama yang membahas atau menghukumi tentang suatu masalah. Ini boleh, ini tidak, ini boleh. Itu jangan bingung. Terus milih siapa? Milih siapa kita Ustaz? Lu terserah milih siapa sama santri kok takok. Santri gak oleh takok, kudune terserah milih ndi. Tapi mutafaqih fiddin, orang yang belajar ilmu agama selama dia mampu tidak boleh mengambil pendapat yang dhaif. Kalau dia fatwa kepada masyarakat awam silakan memberikan kemudahan, tapi untuk dirinya sendiri harus menggunakan qaul-qaul yang kuat. Paham nggih? Wa qala lan dawuh sinten sini. Wa qala lan dawuh sapa syekhuna fihi ing dalam syarah minhaj. Fihi ku ing dalam syarah minhaj qiyasu mautawi ngiasake keterangan yakti kang teko pemah fisyakin dalam mamang ba'dal fatihati dalam sadurunge Fatihah wa qabla ruku lan ing dalam sadurunge ruku. Sami nggih sing kula sampaikan wau. Dadi rek dhek iku ragu sadurunge sesuai dengan yang diragukan
rukun yang dilaksanakan, maka langsung kembali dan melaksanakan apa yang diragukan tadi. Iku khobari kias nih. Iku annahu satemni wong iku lau syakalamun mamang sapa wong ba'da udwin dalam sakwise baso anggota fi asli ghuslin dalam asale baso udwin lazimahu mongko wajib ing man apa ya datuhu baleni ing ghuslun au ba'di utawa sebagiane udwin lam talzamuhu mongko ora wajib iadah ing wong fal yuhmal mongko den arake apa kalame ulama al awalu kang awal ala saking ngatasik mamang fi aslil udwin dalam asale anggota labadi ora sebagiane anggota. Guru kita Syekhina nggih sapa sih Syekhina itu nggih Syekhina tamriki dipun dawaken nggih menika Fatawi Syekhina Asy-Syihab Ar-Ramli. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau mengatakan bahwa penyamaan atau pengkiasan permasalahan yang akan ada di dalam kasus keraguan setelah Fatihah dan sebelum ruku adalah bahwa jika keraguan seseorang yang berwudu terjadi setelah selesainya pembasuhan satu anggota di dalam asal pembasuhan, maka seseorang tersebut harus mengulangi wudunya. Saya ulangi, jika keraguan seseorang yang berwudu terjadi setelah selesainya pembasuhan satu anggota di dalam asal pembasuhan, maka seseorang tersebut harus mengulangi wudunya atas keraguan. Atau keraguan ini terjadi ketika masih membasuh sebagian anggota, maka tidak wajib mengulanginya. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana? Yang dimaksud aslu ghuslun, yang dimaksud dengan asal pembasuhan adalah seperti orang yang ragu apakah tangannya telah dibasuh atau belum. Apakah tangannya itu setelah dibasuh atau belum? Ya. Maka dia nanti wajib untuk mengulanginya. Atau keraguannya terjadi ketika masih membasuh sebagian anggota, ya, maka tidak wajib mengulangi wudunya, ya, mengulangi wudunya. Yakni syakka hal ghosalahu kullahu au tarkahu. Maksudnya fi asli ghusun dalam kitab I'anah bahwa orang ini ragu apakah dia membasuh anggota secara keseluruhan atau meninggalkannya. Ya. Au idza syakka au ba'dihi, atau dia itu ragu di dalam pembasuhan sebagian anggota. Maka nanti i'adati ghusl dzalikal ba'di, maka orang ini tidak wajib membasuh sebagian anggotanya. Maka kalam yang pertama ulama tadi mengarahkan bahwa annau idza syakka fi tadhiri udwin qoblal faragh. Saya ulangi ya biar sampean paham. Ora ceno do bulet iki. Nek dijelasno bolak-balik ya ora paham. Yes. Lau syakka ba'da udwin fi asli ghuslihi lazimau i'adatuhu au ba'dihi lam talzamhu fal yukhmal kalamuhum al awal al syakki fi asli udwi la ba'dihi. Kan ada dua kasusnya. Dia ragu asal pembasuhan dengan ragu sebagian pembasuhan.
Kalau asal pembasuhan itu wajib mengulangi, tapi kalau sebagian pembasuhan tidak wajib bali. Lah sing pertanyaan itu sebagian pembasuhan itu wajib piye, Ustaz? Asal pembasuhan itu piye? Ayo bingung ta rek gak dijelasno. Kulo rek maca Fathul Mu'in tok ini bingung. Tapi berhubung saya bawa I'anatul Talibin ini ada keterangan yang jelas bahwa yang dimaksud fal yuhmal akalahum al awal bahwa annahu idza syakka fi tadhiri udwin qoblal faragh. Okay. Jadi yang pertama tadi lazimau i'adatu itu ketika ragu sebelum selesai wudu. Paham nggih? Sebelum selesai wudu. Lah la ba'dihi la syakku fi ba'dihi fa innahu la yu'assir mutlaqan sawaun kana asyakku waqa'a fihi ba'dal faragh minal wudu am qabla wuru. Nggih. Syak di dalam sebagian anggota fa innahu la yu'assir mutlaqan, maka nanti tidak ada pengaruh secara mutlak, baik keraguannya itu setelah selesai wudu atau sebelum selesai, ya. Sebelum selesai. Ketika masih bawa sebagian anggota, maka tidak wajib mengulanginya. Oleh karena itu, perkataan para ulama yang awal itu diarahkan pada kasus keraguan di dalam asal pembasuhan anggota, bukan sebagiannya. Ya. Ketika seseorang yang ragu di dalam penyucian anggota sebelum selesai bersuci, ya, ini ketika seseorang yang ragu di dalam penyucian anggota sebelum selesai bersuci, ya, itu yang awal tadi, ya. Yang awal. Saya ulangi, fi asli ghusli, ketika dia ragu setelah membasuh anggota di asal pembasuhannya maka wajib. Kemudian fi asli ghuslihi itu apa maksudnya? Yakni syakka hal ghusala kullahu au tarkahu. Apakah dia sudah basuh tangan misalkan ya secara keseluruhan atau sebagian atau meninggalkannya. Ya. Tapi kalau nanti sebagian sebagian anggota maka tidak wajib. Misalkan gini, tangan secara keseluruhan. Saya tadi sudah masuk tangan belum ya? Sudah masuk tangan belum? Ketika belum selesai wudu maka wajib mengulangi. Tapi kalau dia itu ragu atas sebagian tangan yang belum terbasuh, maka tidak wajib mengulangi. Paham sampean? Paham betul? Jadi misalkan dia ragu gini, loh, dia belum selesai masih basuh kaki, dia ragu, loh, tangan saya tadi sudah terbasuh belum? Itu langsung balik nih kalau sebelum selesai. Kalau setelah selesai kan tidak ada kan tadi bahasanya. Ketika dia ragu ba'dal faragh lam yu'assir. Tapi kalau dia itu ragunya pembasuhan sebagian anggota, aku bang tanganku kebasuh kabeh ta gurung. Lah. Berarti kan dia sebagian ragunya. Maka baik sudah selesai atau belum wudunya tidak wajib mengulangi. Iku rek dipentolengi yo. Yo sampai isu mumet ae. Yo mesti opo. Pun clear nggih? Paham nggih? Nah itu. Pun diterusaken wa sunnah lan den sunake lil mutawaddi keduwene wong kang wudu walau bimain senajan kelawan banyu maksubin kang den gosop alal aujahi ngatasé kaul kang den wajahake apa tasmiyatu awalihi maca bismillah apa tasmiyatun ngene apa tasmiyatun maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu
ai awalal wudu'i tegese ing dalem kawitane wudu lil ittiba'i krana anut Kanjeng Nabi. Wa aqallu utawi luwih sithik tasmiyah iku bismillah maca lafaz bismillah. Wa akmaluha utawi luwih sampurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim maca bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibulan wajib apa tasmiyah inda Ahmad inda lemunggu Imam Ahmad. Wa yusannu lan den sunahake qabla hain dalam sadurunge wudu. Oh sik. Was yusannu lan den sunahake qabla hain dalam sadurunge tasmiyah apa ta'awudhu maca ta'awud. Wa ba'dalan ing dalam sawise tasmiyah apa asyhadatani maca syahadat loro. Walhamdu tawi ki maca walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Maca iku nggih. Walhamdu tais kabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alladzi rubani dzat ja'ala kang wis nadiake sapa alladzi alma'a ing banyu tahuron tur kang nyucikake. Oh niki mbahas masalah kesunahane wudu nggih. Disunahkan kanggone wong wudu walaupun dia memakai banyu air hasil dari ghosab. Orang itu kalau pakai air berwudu tapi dari hasil ghosab itu wudunya sah, tapi perbuatannya itu yang dihukumi haram. Tetap disunahkan walaupun dia wudu dari air hasil ghosab. Tetap disunahkan membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah yaitu minimal maca tasmiyah adalah bismillah dan sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi menurut Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wajib membaca bismillah di awal pelaksanaan wudu. Wajib itu nggih, wajib. Niku mazhabnya Imam Ahmad. Wa yusanu qabla ta'awud dan disunahkan sebelum membaca tasmiyah yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca doa ta'awud. Setelah itu membaca 2 kalimat syahadat, okay. Setelah itu baca walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Wa yusannu lan den sunake liman keduwene wong tarokah kang wis ninggal sapa man ing tasmiyah awalahu ing dalem kawitane wudu apa ayat yen to nekani sapa man biya kelawan tasmiyah asna'ahu ing dalem tengah-tengahe wudu mengko ilan hale ngucap bismillahi awwalahu wa akhirahu. Lagi padha karo sampean nek mari mantun utawa dereng mantun maem lali rek gurung maca bismillah nang tengah-tengah maca bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'da faraghi ora ing dalem sawise rampunge wudu. Wa kadzalan kaya mangkono yusannu fi nahwil aklin dalam sepadane mangan wa syurbilan ngombe wa ta'lifilan ngarang wal iktihalu lan celaan mimma saking barang yusannu kang den sunake lahu kedue ma apa atasmiyatu maca tasmiyah. Disunahne kanggone wong sing ninggalne maca bismillah niku maos ten gene tengah-tengahe wudu. Nggih. Ta maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bukan pada saat selesainya wudu. Juga disunahkan ya membaca tasmiyah ketika kita akan apa? Kita akan makan, minum, ya, mengarang kitab dan memakai celak. Ya, ini setiap perkara-perkara yang disunahkan membaca bismillah.
Wal mangkulu ta kang den nukil anis Syafi'i angking Imam Syafi'i wa kasirun lan akeh minal ashabi saking pira-pira ashabi Syafi'i iku anna awalas sunani satemene awale pira-pira sunat iku atasmiyatu tasmiyah maca tasmiyah. Wabihilan kelawan awal sunan jazama mantep sapa An-Nawawi fil Majmu'in dalam kitab Majmu' wa ghairihi lan sakliyane kitab Majmu'. Fayanwi mongko niat sapa wong ma'aha sertane tasmiyah inda ghusl yadaini dalam nalikane basuh tangan loro. Waqalan daw sapa jamun segolongan ulama mutaqaddimuna pira-pira kang dingin inna awwala sak temene kawitane pira-pira sunan iku asiwaku siwak summa ba'da nulikun dalam sawise siwakan atas miatu utawi maca tasmiyah. Pendapat yang telah dinukil oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ashabnya Syafi'i pengikutnya Imam Syafi'i bahwa awal daripada kesunahan adalah membaca basmalah. Tetapi Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' mengatakan bahwa orang ini niat bersamaan dengan membaca basmalah ketika membasuh kedua tangan. Maksudnya saat durunge wudu niku lho. Nggih, kan basuh dua tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil. Kemudian segolongan ulama yang melebihi atau terdahulu itu bahwa yang menjadi awal kesunahan itu bukan baca basmalah tapi siwakan dhisik. Baru setelah itu sunahnya bismillah. Jadi bukan awal kesunahan tasmiyah itu, tapi nomor 2 setelah siwak. Ono ulama sing beda nggih. Sampeyan kan rone Fatihah iku wajib waktu salat. Ono imam iku sing gak wajib maca Fatihah. Ono ane sampeyan aja bejo kaget. Temene nang ngene Mekah. Ora mau macem-macem wong e. Salat ambek HP-an, salat ambek mlaku ya ono. Wis ora kaget sampeyan. Sampeyan nang kono terus hadza batilun. Ya sampeyan ditutuki sampeyan. Ya. Far'un hadza far'un tusannu den sunake apa atas miatu maca bismillah li tilawatil qur'ani krana arai maca Al-Qur'an walau min asna'i suratin senajan saking tengah-tengah surat fi sholatin dalam salat au kharijah atau dalam jabane salat wali husnan krana arai atus wa tayammumin lan tayammum wa dzabhin lan beleh kewan. Dadi sunai maca bismillah iku wis macem-macem pokoke kate maca Quran niku nggih maca bismillah. Ya meskipun di tengah-tengah surat, kadang kan di tengah surat bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Itu bismillah enggak apa-apa. Walau min asna'i suratin fi suratin au kharijiyah. Meskipun dia membaca tengah-tengahnya surat di dalam salat atau di luarnya salat. Itu tetap sunnah baca bismillah. Mau mandi, kemudian tayamum atau menyembelih hewan itu baca bismillah. Apa sih gunane? Ben berkah. Mila wonten hadis ingkang dipuraturaken kali Kanjeng Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan yang dilakukan itu dianggap buntung. Buntung dimaknai oleh Shahibul I'anah ai qalilul barokah, sedikit sekali berkahnya. Bahkan kadang tidak ada kalau nggak diawali bismillah. Ya. Itu sudah nas. Baca bismillah. Ya. Tapi tidak semuanya, makanya dikoyiti kumlu amrin dzibalin itu naatnya. Yang baik. Lalu setiap perbuatan apapun kudu diwacana bismillah, ya rusak. Kate maling ya maca bismillah. Kate mendem ya maca bismillah. Kate zina ya maca
bismillah. Haram kuwi. Makanya klasifikasi hukum baca bismillah itu ada 5. Yang pertama wajib. Bagi Syafi'iyah wajib baca tasmiyah ketika berada di dalam ibadah sholat. Karena harus baca Fatihah. Madzhab Syafi'i, bismillah itu adalah bagian dari ayat surat Fatihah. Kecuali Abu Hanifah yang tidak menganggap basmalah itu adalah ayat pertama. Maka wajib. Lah ketika kita sebagai Syafi'iyah kok langsung baca alhamdulillah, enggak sah Fatihah kita. Sehingga harus istiqnaf. Apa istiqnaf itu? Mengulangi kembali Fatihah dari mulai membaca bismillah. Itu. Kemudian ada juga yang hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu ya ketika kita akan melakukan perkara-perkara yang disunahkan untuk menjalankan, seperti baca Quran, kemudian apalagi bekerja dan seterusnya. Itu sunnah. Mubah seperti kita memindah satu barang satu dengan barang lain, itu adalah mubah. Kemudian makruh itu berarti membaca basmalah ketika akan melakukan perkara yang dihukumi makruh. Apa ya, banyak lah yang dihukumi makruh. Ya, ketika kita mau berkumur, ya, di waktu tergelincirnya matahari bagi orang puasa itu kan makruh. Kita nggak disunahkan, bahkan makruh baca bismillah. Nah, yang terakhir membaca basmalah itu haram ketika kita akan melakukan perkara yang haramkan. Nglakoni maksiat terus ada bismillah, tambah yo apa yo dosa niku yo berlipat-lipat. Menempatkan bismillah gak bener, nomor lu yuk nglakoni maksiat. Bon. Fahusul kaifaini mongko nuli basuh epek loro ma'an sertane bareng ilal kauaini tumeka ugel-ugel loro ma tasmiyah sertane maca tasmiyah al muqtaronati kang den barengake biniyati kelawan niat. Wa in tawaddu asnajan wudu sapa wong min nahwi ibrikin saking sepadane kendi au alima utawa weruh sapa wong tuhrahuma ing sucine kafain lil ittiba'i krana arai anut. Sing nomor loro sunai wudu yaiku mbasuh epek-epek loro, membasuh dua telapak tangan secara bersamaan sampai di pergelangan tangan. Ini yang biasanya ini. Nah, durungi wudu iki lho nggih. Nah, beserta dengan membaca bismillah, kemudian disertai dengan niat. Niat itu ada yang talafut bil lisan, ada harus istihdar fil qalbi. Lah sing diitibarkan adalah istihdar bil qalbi. Maka sampean mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari itu sunnah, talafut bil lisan. Dan nanti niatnya itu pas ketika kita membasuh awal dari pembasuhan wajah. Harus disertakan di situ. Meskipun dia wudu itu dengan sejenisnya kendi sing gede ngono. Atau dia tahu bahwa kafainnya itu suci. Meskipun tangannya ini suci, tetap disunahkan untuk membasuh sebelum wudu karena itu adalah perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Fasiwakun mongko nuli siwakan ardon kelawan malang fil asnani ing dalem pira-pira untu zahiran ing dalem jabane wa batinan lan jerone wa tulan lan mujur fil lisani ing dalem lisan lil khabari krana hadis as-sahih kang sahih. Rupane laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula anasyqa lamun ora yen to ngebotake sapa ingsun ala ummati ngatasé umat ingsun lamartuhum mongko nyektine perintah sapa ingsun ing ummati bisiwaki nglawan siwakan inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu. Sing nomor 3 niku sunai wudu adalah
siwak, nggih. Siwak niku ya nganggo kayu, gitu. Tapi ya ana ae oleh sing penting napa? Sing penting niku kasar. Secara bahasa siwak niku adalku, ngosoki. Secara syar'i istimalu udin au nahwihi. Menggunakan kayu atau sejenisnya kayu ya. Ka asnanin fil asnan wa ma haulaha. Pokoke apa sing kasar sing iso ngresiki untu sebab biyen durung enek sikat gigi nggih. Ono sikat gigi. Lah saiki nek sikat gigi yo nggih sikat gigi, cuma siwakan yo tetep ambek kayu kumang rek kate salat. Mosok sampean kate salat Allahu Akbar nggawa sikat gigi. Ora mungkin to. Diarani wong gendeng sampean. Wong iku laku. Sunah. Nggih. Yes, kayu arok, kayu anu nggih. Wake lho hikmah siwakan niku. Nggih, gare cerdas gak cara dokter ku ya ora matuk siwakan gare cerdas. Tapi iki Kanjeng Nabi. Mboten lho. Kanjeng Nabi. Sampai pernah ada itu kalau ndak salah ya namanya Dokter Soleh. Itu dia membuat sebuah penelitian. Penelitian begini. Intinya dampak apa ya? Dia itu menganalisa atau meneliti dampak kesehatan dari pelaksanaan sholat di waktu malam atau sholat malam tentang kesehatan. Judulnya aku gak paham. Intinya ngeten. Dia menganalisis atau meneliti tentang apa ya dampak dari pelaksanaan sholat tahajud terhadap kesehatan tubuh. Lah otomatis dia mengambil beberapa sampel dari para kuesioner ya dan praktek itu. Sebagian itu sholat tahajud, sebagian nggak perlu. Dia melaksanakan berapa kali itu dalam malam, kemudian dia dites semuanya di laboratorium. Ternyata hasilnya itu menakjubkan. Orang yang sujud di malam hari itu kesehatannya lebih terjamin, kesehatan fisiknya. Artinya mengalirnya darah ke otak itu lancar sekali. Sehingga mencegah seorang ini mengalami stroke atau sampai darah tinggi. Karena sirkulasi darahnya itu sangat lancar sekali pada saat dia malam loh ya. Ini percobaannya di malam. Nah ketika orang-orang yang tidak sholat di malam itu beda sekali. Jadi ada yang lambat, ada yang sirkulasi darah yang mengalir ke otak. Itu kalau nggak salah namanya Dokter Soleh siapa gitu loh di jurnal-jurnal pengaruh ya bahasanya pengaruh sholat tahajud terhadap kesehatan apa badan atau apa itu dilihat di sana. Itu keren sekali. Itu termasuk hasil karya disertasi. Ya. Itu bisa dicek. Lah ini lo menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semua sudah tervalidasi. Semua itu sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar memiliki dan mengandung hikmah, baik dari secara fisik maupun secara rohaniah. Maka jangan dengan berdiri. Itu kan simpel Rasulullah, tanpa menyebutkan dampaknya, tanpa menyebutkan resikonya. Tapi diteliti ratusan tahun kemudian oleh para medis, itu ternyata betul. Orang yang makan dengan berdiri, orang minum dengan berdiri, itu berbahaya. Jadi larangan-larangan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, yang itu dari Allah, itu semuanya sudah diteliti dan memang mengandung madarat, mengandung bahaya sekali. Jangan sekali-kali itu ya kita kadang-kadang ya banyak yang yang lupa makan mbek ngadeg biar mbek ngadeg kagak kesuwen mbek lungguh. Kadang-kadang itu kan jadi kesehatan kita itu kurang baik. Puasa Rasulullah kan simpel, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ya kan?
Tidak ada ceritanya orang sehat puasa, gara-gara puasa dia mati. Ya toh? Gara-gara puasa dia mati, atau ya kalau mati memang mungkin takdir lah. Tapi kan tidak ada ceritanya gara-gara puasa kamu menderita seperti ini, sakit. Kanjeng Nabi pun dawuh kok sumu tasihu. Nggih. Orang itu kalau puasa, nggih, maka perut ini itu akan menyesuaikan. Dan dia tidak banyak bergerak, hanya gak banyak gilingan. Kan gilingan yo pegel. Jadi diistirahatkan 1 hari gitu. Tapi ya terus aja balas dendam. Poso maru mangane 3 piring. Lah padha wae. Jadi yo diimbangi karena lambung itu sepertiga buat udara, sepertiga buat air, sepertiga buat makan. Kalau kamu penuhi dengan makan dan minum, menggeh-menggeh karena udaranya tidak ada. Gitu loh, gitu. Menggeh-menggeh karena udaranya tidak dikasih hak. Ya, enggak dikasih hak. Nah, itulah hikmah-hikmah daripada disyariatkannya kita ibadah itu semuanya ada hikmahnya. Kalau ingin lebih jelas, lebih gamblang lagi, ya itu nanti bisa lihat di kitab yang mutawalat yang besar yang tentang masalah tasrek itu, tasrek falsafah wa tasrek itu, kitab-kitab menjelaskan tentang filsafat dan menjelaskan tentang disyariatkannya suatu ibadah itu semua sudah diteliti dan memiliki hikmah-hikmah yang tersembunyi. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.